bukan negeri dinasti, bukan negeri kerajaan, bukan negeri keluarga. Jadi bagi kalian yang sekarang berkuasa, yang sifatnya kami pilih dengan arisan 5 tahun sekali, jangan merasa jumawa, jangan petentang-petenteng bahwa kalian bisa berbuat apa saja di negeri ini. Banyak contoh di era-era sebelumnya, banyak juga contoh di negeri-negeri tetangga atau negeri-negeri mana saja di dunia ini. Jika ada pemimpin yang arogan, overconfident dengan kekuasaannya, terlalu percaya diri, kemudian meraup semua untuk keluarganya, ingat, kalian boleh merencanakan satu dinasti, tetapi jangan heran kalau semuanya sangat terlalu dinasti akan berubah menjadi dinista. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, selalu tebar manfaat. Teman-teman, hari ini adalah Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Ada yang spesial ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia hari ini, yaitu hasil sidang putusan dari Mahkamah Konstitusi soal gugatan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kenapa begitu ditunggu-tunggu? Karena memang dari beberapa bulan terakhir sejak gugatan dilakukan, orang cenderung mengaitkan bahwa gugatan tersebut ada kaitannya dengan kepentingan dinasti keluarga Pak Jokowi. Dan bahkan secara satir banyak yang mengganti inisial atau kepanjangan dari MK, dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Dan tentu ini sesuatu yang sah-sah saja di negeri demokrasi, di mana orang mengekspresikan kekecewaannya, rasa ketidaksukaannya, ketidaksenangannya, ketidaksetujuannya dengan cara-cara yang kreatif. Salah satunya ya satir soal kepanjangan dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Apa yang menyebabkan orang mengganti istilah Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Keluarga? Ya, itu tentu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan keluarga yang dikorelasikan orang dengan gugatan tersebut. Satu, yang akan terdampak dari putusan MK ini adalah mereka-mereka yang usianya di bawah 40 tahun. Dan salah satunya ya putranya Pak Jokowi, Gibran, yang saat ini menjadi wali kota Solo. Apalagi Gibran dikaitkan dengan katakanlah pinangan dari Prabowo yang ingin agar Gibran mendampinginya di Pilpres 2024. Lalu yang kedua adalah tentu Pak Jokowi sendiri selaku kepala eksekutif, presiden, kepala negara. Orang akan mengaitkan dengan diamnya Pak Jokowi bahwa ini bagian dari effort keluarga untuk memperpanjang dinasti. Lalu yang ketiga terkait dengan yang akan memutuskan, ya salah satunya adalah Ketua MK saat ini, yaitu Anwar Usman, yang kita tahu dia adalah suami dari tantenya Gibran, jadi suami dari adiknya Jokowi. Jadi sekali lagi tentu istilah Mahkamah Konstitusi yang diganti oleh sebagian masyarakat secara satir sebagai Mahkamah Keluarga, jelas ada asbabun nuzulnya, jelas ada korelasinya. Menurut kita hal ini sebenarnya simpel sekali kalau memang kita adalah manusia beradab. Kalau memang kita adalah manusia yang tahu diri, yang menjunjung tinggi etika-etika moral, etika-etika pantas atau tidak pantas. Tidak akan terjadi istilah Mahkamah Konstitusi diganti dengan Mahkamah Keluarga jika seandainya orang yang terdampak, katakanlah Gibran dengan jantan mengakui bahwa dia belum cukup pengalaman, belum cukup kapasitas, belum cukup umur untuk menjadi cawapres, sehingga apapun keputusan tersebut yang jelas sikap personal Gibran tidak akan maju sebagai cawapres pada pemilu 2024. Tentu tidak akan ada istilah Mahkamah Keluarga. Tapi yang kita lihat adalah dengan genitnya, dengan ya segala macam gimmick, Gibran tidak menunjukkan bahwa dia
tidak menolak, dan tentu juga di sisi lain kadang-kadang dia menyatakan bahwa ini yang nawarin banyak tetapi dia tidak menerimanya. Artinya ada seperti malu-malu tapi mau. Apalagi kalau kita lihat, terlepas dari siapapun yang memasangnya, membiayainya, ada banyak baliho-baliho yang terpajang di tempat-tempat strategis di pelosok-pelosok negeri ini yang menggambarkan sosok Gibran dan ada tulisan Cawapres 2024. Satu. Yang kedua, andai Gibran diam, tentu akan lebih bijak jika Pak Jokowi selaku kepala negara, kepala pemerintahan, yang mau nggak mau juga ayah dari seorang Gibran, dengan lantang menyatakan bahwa dia tidak akan mengintervensi apapun keputusan MK, karena memang Mahkamah Konstitusi adalah satu lembaga independen yang punya otoritas untuk menilai satu katakanlah pasal dalam perundang-undangan atau undang-undang secara utuh. Tetapi yang jelas saya secara personal tidak akan memberi izin dan tidak akan membolehkan siapapun keluarga saya yang terdampak dengan putusan itu untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, karena bagaimanapun juga penyelenggara pemilu, penanggung jawabnya adalah saya. Jadi saya akan menghindari hal-hal yang sifatnya bisa memicu fitnah, prasangka tidak baik terhadap saya. Itu kalau dinyatakan oleh Pak Jokowi tentu tidak akan seheboh, seriuh rendah seperti sekarang ini. Apalagi kita tahu bahwa salah satu pengusul dari judicial review tersebut adalah PSI, dan meski diusulkan YR-nya, judicial review-nya, sebelum periode anaknya Pak Jokowi yang namanya Kaisang Pangarep menjadi ketua PSI, tapi bagaimanapun sekarang sebelum putusan diterbitkan, posisi Kaisang adalah bagian dari kelompok yang mengusul review tersebut. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau tidak mau heboh, kalau tidak mau ada fitnah, kalau tidak mau ada katakanlah kekecewaan yang muncul secara masif di publik, apalagi kalau kita lihat sekarang banyak dari kelompok yang selama ini die hard terhadap Pak Jokowi mulai mengkritisi, mulai menghujat. Dan menurut Bang Kicca ini bisa niatnya karena memang kecewa, atau bisa juga karena ya Pak Jokowi kan sebentar lagi sudah selesai. Biasa kalau ada yang mentality penjilat ya begitu tidak nikmat lagi menjilat, atau durasi jilatan udah pendek, ya mainlah sebagai katakanlah playing heroes, seolah-olah pahlawan, kritis itu segala macam. Padahal sebenarnya esensinya mau menyelamatkan diri. Jadi teman-teman, Bang Kicca ya meski ada sebagian bersimpati dengan para buzzer yang tadinya die hard membela Pak Jokowi, sekarang exit malah menyerang, bagi Bang Kicca ini ya yang namanya buzzer tetap buzzer. Kesetiaan mereka adalah menjilat untuk mendapatkan kenikmatan. Lalu mari kita bahas skenario-skenario yang mungkin terjadi dari putusan MA ini. Menurut Bang Kicca ada 3 kemungkinan dari model putusannya. Model pertama adalah 100% absolutely MA setuju dengan apa yang digugat oleh para penggugat, yaitu menurunkan usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun atau bahkan bisa jadi di bawahnya lagi. Yang nomor 2 adalah menolak dengan alasan bahwa soal angka, usia dan segala macam itu adalah open legal policy yang cukup dibicarakan antara presiden dan parlemen. Jadi MA mengembalikan itu kepada pemerintah dan parlemen. Lalu yang ketiga, mungkin tidak merubah undang-undangnya, tetapi akan menyelundupkan satu kalimat tambahan bahwa presiden, wakil presiden berusia minimal 40 tahun atau mereka-mereka yang sudah menduduki sebagai kepala daerah tingkat 2 dan tingkat 1. Nah, kemungkinan yang paling besar menurut Bang Kicca adalah yang ketiga ini, menyelundupkan pasar, sudah berpengalaman, sudah pernah menduduki sebagai kepala pemerintahan tingkat 1 atau tingkat 2. Jadi teman-teman yang Bang Kicca hormati, sebagai rakyat kita punya hak sepenuhnya untuk mengkritisi, karena negeri ini adalah negeri demokrasi, negeri yang didirikan dengan rasionalitas oleh para founding parents kita dengan tujuan yang amat sangat jelas,
mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tanah tumpah, memajukan kesejahteraan umum, dan terus serta mendamaikan dunia. Bukan negeri dinasti, bukan negeri kerajaan, bukan negeri keluarga. Jadi bagi kalian yang sekarang berkuasa, yang sifatnya kami pilih dengan arisan 5 tahun sekali, jangan merasa jumawa, jangan petentang-petenteng bahwa kalian bisa berbuat apa saja di negeri ini. Banyak contoh di era-era sebelumnya, banyak juga contoh di negeri-negeri tetangga atau negeri-negeri mana saja di dunia ini. Jika ada pemimpin yang arogan, overconfident dengan kekuasaannya, terlalu percaya diri, kemudian meraup semua untuk keluarganya, ingat, kalian boleh merencanakan satu dinasti, tetapi jangan heran kalau semuanya sangat terlalu dinasti akan berubah menjadi dinista habis-habisan, 7 turunan. Itu mungkin saja terjadi. Semua kenapa? Karena kesalahan kalian dalam melihat kekuasaan seolah-olah itu absolut milik kalian. Kalian harus ingat bahwa kalian itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maka hargailah orang-orang yang mencalonkan tersebut. Kemudian kalian itu dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat. Maka jangan kalian khianati rakyat. Demikian kicau pendek menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal gugatan calon presiden dan calon wakil presiden terkait dengan usia. Ini sudah azan Zohor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.